Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Karena aku lihat di kolom komen banyak banget nih yang request pengen bahas film horor lagi. Jadi aku udah pilihin satu film horor yang ngeri banget nih. Judulnya Ouija Origin of Evil. Film ini nyeritain tentang permainan kematian yang biasa dilakuin untuk memanggil arwah. Namanya papan Ouija. Nah, kalian pernah nyoba permainan ini nggak? Jangan pernah main ini guys, karena gara-gara main Ouija, satu keluarga ini jadi dapet teror hantu. Kira-kira nasib mereka bakal gimana ya? Iya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya ada seorang dukun wanita yang katanya sakti, bisa manggilin arwah. Nah, pelanggan cewek ini sih nggak terlalu percaya sama hal-hal gaib begini. Dia yang datang sama ayahnya langsung minta cepet pulang aja. Tapi nggak lama si dukun tiba-tiba nunjukin tanda-tanda mistis. Katanya arwah yang mereka panggil udah datang. Sekarang ada di dekat mereka. Bener aja nih, mulai dari meja yang goyang-goyang, lilin yang ketiup, sampai ada bayangan misterius juga di jendela. Tapi nggak disangka-sangka, ternyata ini semuanya palsu guys. Jadi sebenarnya itu sih bukan bayangan hantu beneran, tapi anaknya si dukun palsu yang namanya Lina. Udah gitu, goyangan meja sama tiupan lilin tadi juga bukan karena hantu. Itu semua cuma kebohongan yang dilakuin ibu-ibu ini. Dia dibantu sama anak bungsunya yang namanya Doris. Jadi suaminya dukun palsu ini udah meninggal. Karena udah gak tahu mau kerja apa lagi, jadi wanita ini pura-pura aja jadi dukun sakti yang bisa manggil arwah. Cuma itu yang bisa dia lakuin supaya bisa menghidupi kedua anaknya. Ya, lanjut ya. Malamnya si kakak nih yang namanya Lina pergi main ke rumah temennya. Di situ mereka malah iseng dong mau mainin permainan kematian yang namanya Ouija. Papan ini katanya keramat, bisa manggilin arwah. Ada 3 peraturan. Yang pertama, kalau mau main Ouija nggak boleh sendirian. Yang kedua, Ouija nggak boleh dimainin di kuburan. Dan aturan terakhir, kalau nanti udah beres main, harus pamitan dulu sama arwahnya, gak boleh udahan gitu aja. Bener aja nih guys, pas Ouijanya dimainin, kayu segitiga ini mulai bergerak. Tapi Lina sih gak percaya, karena bisa aja salah satu dari mereka yang gerakin kan. Gak lama, kayu itu terus bergerak ke setiap huruf, nunjukin kalau di situ beneran ada arwah. Kaget, tiba-tiba pintunya kebuka, tapi bukan hantu. Lina ternyata dikasih tahu kalau ibunya udah jemput nunggu di luar. Dia disuruh cepet pulang. Di mobil, Lina nyeritain soal papan Ouija itu ke ibunya. Bahkan si ibu disuruh beli juga aja, lumayan nanti buat nipu pelanggannya biar makin percaya. Ya udah nih, besoknya si ibu mampir ke sebuah toko alat mistis buat beli papan Ouijanya. Setelah nyampe rumah, kayu segitiganya dia modifikasi dong guys. Dipasangin magnet biar bisa diatur gerak-gerakannya nanti. Terus Ouija itu juga dia coba mainin buat latihan nipu kalau nanti ada pelanggan yang datang. Tapi tanpa wanita ini sadari, papan Ouija itu ternyata beneran bisa manggil arwah. Bahkan arwahnya sempat masuk nih ke tubuhnya si Ade, si Doris. Malamnya si ibu yang penasaran nyoba aja manggil arwah almarhum suaminya pakai Ouija. Nggak terjadi apa-apa. Ya udah, wanita ini udahan aja mainnya. Tapi pas dia udah pergi, kayu segitiganya kelihatan gerak. Doris yang kebangun dan kebetulan ngeliat jadi ikut penasaran sama papan Ouija itu. Padahal seharusnya papan Ouija nggak boleh dimainin sendiri kan. Ngerinya dia jadi bisa berinteraksi sama arwah. Ouijanya gerak sendiri. Bahkan pas Doris ngintip ke kaca di kayu segitiga ini, dia jadi bisa ngeliat arwah dan ngobrol sama mereka. Di sisi lain, Lina yang lagi enak tidur, selimutnya juga ditarik beberapa kali. Padahal di situ nggak ada siapa-siapa.
Besoknya si ibu dipanggil sama guru agama sekaligus pastor di sekolah anak-anaknya. Namanya Pastor Tom. Dia heran karena PR-nya Doris tulisannya berubah jadi rapi banget. Dia kira ibunya nih yang bantuin, padahal enggak kan. Dan si Doris malah ngasih tahu kalau dia dibantu teman barunya. Terus pas nyampe rumah, keluarga ini dapat kabar buruk. Rumah mereka mau disita. Si ibu yang sedih cuma bisa nangis sambil ngelamun. Tapi Doris yang percaya bisa ngobrol sama arwah ayahnya lewat papan Ouija, akhirnya coba main nih buat minta tolong. Abis itu tiba-tiba dia ngebawain ibunya segepok duit. Doris bilang kalau arwah ayahnya ngasih tahu di ruang bawah tanah ada penyimpanan uang punya pemilik rumah sebelumnya. Dan bener aja guys, di situ ada banyak uang. Mereka nggak perlu khawatir soal bayar-bayaran lagi. Keluarga ini jadi penasaran dan mainin bareng tuh papan Ouija-nya. Terus karena masih gak percaya, si ibu akhirnya nanyain sebuah rahasia yang cuma dia dan almarhum suaminya aja yang tahu. Papan Ouija-nya bisa ngejawab dengan bener dong guys. Makanya si ibu jadi percaya kalau papan itu beneran bisa ngedatengin arwah suaminya. Di situ si Lina ketakutan. Dia baru tahu kalau permainan Ouija-nya beneran. Setelah kejadian itu, berhari-hari Doris jadi gak masuk sekolah. Dia sibuk ngebantuin ibunya ngelakuin praktek manggil arwah lewat papan Ouija. Bahkan arwah yang dipanggil bisa masuk dan berkomunikasi lewat tubuh Doris. Tapi entah kenapa Doris ngerasain efek samping guys. Lehernya jadi sakit. Terus karena lehernya kerasa berat, Doris akhirnya nanyain kan nih sama permainan Ouija. Pas dia intip lewat kaca, kaget banget. Ternyata selama ini ada sosok hantu yang nemplok di badannya. Pantas aja kerasa berat. Ngerinya hantu itu akhirnya masuk juga dong ke tubuhnya Doris. Sementara Lina juga ngalamin hal aneh. Pas bangun dan ngaca di cermin, mulutnya nutup dong. Walau untungnya ternyata itu semua cuma mimpi. Besok harinya Doris yang udah kerasukan jadi kelihatan aneh kan. Udah gitu pas dua bocil ini mau ngegangguin dia, tiba-tiba aja tatapannya Doris bikin tangan mereka jadi gerak sendiri. Dan yang kena ketapel akhirnya bukan Doris, tapi si bocil iseng. Di rumahnya sebelum tidur, Lina sempat ngeliat Doris lagi nulis-nulis sesuatu. Misterius banget. Terus pas masuk kamar, Lina langsung marah banget. Soalnya mulut boneka pemberian ayahnya udah dijahit kayak gini. Pas ditanya, Doris malah bilang kalau yang lakuin itu tuh arwah ayahnya, bukan dia. Ngedenger itu, Lina jadi makin marah. Soalnya adik dan ibunya bener-bener udah kepengaruh Ouija. Besok paginya pas mau berangkat ke sekolah, Lina nemuin tulisan Doris yang semalam dia bikin. Terus karena bahasanya asing dan tulisannya aneh, Lina akhirnya nemuin guru agamanya nih si Pastor Tom. Nah karena tulisannya ini bahasa asing, jadi Pastor Tom butuh waktu dulu buat ngartiin kan. Tapi setelah diartiin, Pastor Tom sampai buru-buru datang nih ke rumah keluarga mereka. Karena ada hal penting yang harus dibicarain. Sebelum ngasih tahu, Pastor Tom minta nyobain papan Ouija itu juga. Dia minta dipanggilin arwah istrinya. Kayak biasa, Doris ngebantu mereka. Dan buat mastiin kalau itu beneran arwah istrinya, si Pastor Tom nanya kan siapa namanya. Abis itu, Pastor Tom ngasih tahu si ibu kalau jawaban papan itu sebenarnya salah. Tadi Pastor Tom sengaja mikirin nama lain yang bukan nama istrinya. Dan papan itu ternyata cuma ngikutin jawaban yang ada di kepala kita aja. Yang dipanggil itu bukan arwah istrinya beneran, tapi itu arwah lain yang bisa ngebaca pikiran manusia. Makanya tiap ngejawab seolah kelihatan benar, padahal ya pikiran kita yang lagi dibaca. Terus surat yang ditulis sama Doris itu ternyata isinya bikin ngeri. Jadi dulu pemilik rumah mereka ternyata seorang dokter psikopat yang suka ngelakuin eksperimen sama suara manusia, terus dikurung di ruang bawah tanah. Parahnya korban dokter psikopat itu ternyata udah banyak banget. Di situ mereka sadar kalau di rumah itu berarti banyak arwah yang gak tenang. Tiba-tiba mereka ngedenger suara dari ruang bawah tanah. Mereka ngecek dan di situ ternyata emang banyak banget tulang berulang dari korban si dokter psikopat. Berarti secara nggak langsung keluarga itu udah mainin Ouija di kuburan kan, melanggar aturan. Makanya papan Ouija itu langsung cepat-cepat mereka bakar. Tiba-tiba aja dari sebuah pintu kecil mereka ngedengar suara Doris yang minta tolong. Pastor Tom ngecek sendiri.
Di situ ternyata ruang eksperimen si dokter psikopat. Dan Doris udah kerasukan sama semua arwah yang jadi korban. Arwah-arwah itu juga berusaha ngerasukin tubuh Pastor Tom. Dia kehilangan kesadaran, udah mau nyerang Lina dan ibunya. Tapi untung karena imannya kuat, dia bisa ngelawan dan akhirnya sadar. Tapi tetap aja dong, dia dihabisin sama Doris kerasukan yang ngerayap di dinding. Lanjut ya guys, Lina dan ibunya baru sadar kalau papan Ouija yang tadi udah mereka bakar kembali utuh. Ngerinya sekarang Doris yang kerasukan juga jadi ngincar kakaknya. Soalnya arwah-arwah itu suka sama suaranya Lina. Di situ akhirnya si ibu mohon-mohon supaya dia aja yang dibawa, jangan Lina. Sementara Lina yang kehilangan kesadaran seolah-olah kembali ke kejadian lalu guys. Di situ Lina akhirnya tahu kalau yang waktu itu ngejahit mulut bonekanya tuh ternyata beneran arwah ayahnya, supaya arwah-arwah jahat lainnya gak nyakitin keluarganya. Lina kepikiran kalau seolah-olah ini tuh petunjuk dari si ayah yang ngasih tahu kalau kekuatan para arwah jahat itu ada di suara. Berarti mulut Doris harus ditutup juga kayak boneka itu. Lina langsung ke ruang bawah tanah dan seolah kehilangan kesadaran. Dia nekat ngejahit mulut adiknya sama kayak bonekanya tadi. Sedihnya tubuh Doris asli jadi meninggalkan dan ketemu nih sama arwah ayahnya. Sialnya para arwah itu sekarang pindah ke tubuh Lina. Terus si ibu langsung dihabisi. Setelah puas baru nih arwah-arwah itu keluar dari tubuh Lina. Dan dia bener-bener kaget sama apa yang udah dia lakuin. Karena kehilangan semua anggota keluarganya, kondisi mental Lina bener-bener terpukul. Sekarang dia jadi harus dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi ternyata di sana arwah-arwah itu juga masih belum ngelepasin dia. Bahkan ngajakin Lina buat main Ouija lagi pakai darahnya sendiri. Iya, itu tadi ceritanya. Gimana guys, cerita kali ini serem gak? Kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.